Oke kan, ini dia kita mau garap motor Scoopy 2022 ya. Ini keluhan penggunanya, dia minta top speednya nambah. Oke, hati-hati mas. Nah itu minta top speednya nambah. Dia bilang katanya mentok di 80, mentok getar, full getar. Oke, kita bikin kenceng ya tanpa bahan mesin. Ya paling mentok-mentok 100 lah. Oke, tanpa bahan mesin dan tanpa bahan pakai part racing ya. Oke. Jangan kau diangkal. Pakai tok. Oke guys, masih lanjut di videonya. Ini setelah saya bersihkan, saya gurah. Nih ya, saya gurah udah better. Itu karat ya, gosong nggak bisa hilang. Itu karat gosong nggak bisa hilang ya. Itu tapi udah bersih. Ini ya tangan saya. Udah bersih sampai habis satu kaleng, tinggal dikit lah sama ini nih kotorannya nih. Tambah yang paling mencengangkan, ini dari dalam mesin ya, tumpah keluar dari lubang busi. Jadi saya semprot dari sini, terus saya posisikan TMB pistonnya dari sini ya, jadi puter ini kruk as, terus saya semprot, jatuh keluar lumpur sama tanah guys, ngeri asli. Ya gimana mau kenceng ya kalau kayak gini ya. Oke, ini udah servis besar, servis full dari Prabs Garage. Ini udah selesai, kita setting. Ini juga udah selesai, kita tinggal rakit terus kita coba ya. Oke gitu. Terus oke guys, masih lanjut ya. Jadi gini, ini di manifold intake-nya. Ini sudah saya perhalus lagi ya, sudah saya buat daging baru, selebarnya bertambah 1 milian ya, 1 milian bagian sampai dalam situ. Aku kalau pakai jasa jangka sorong nggak bisa pegangnya ya. Tripodnya tuh kebetulan baru dipinjam kameramennya baru interview kerja. Nah ini yang saya lakukan, ini di manifold ini saya buat daging baru sebanyak 1 mili, tambah lebarnya. Terus bagian sini ini kan ada karet manifold yang coklat ini. Ini ternyata sebelumnya tadi saya lupa nggak ngamera, ini lebih besar daripada manifoldnya. Jadi kelihatan daging manifoldnya itu rada jendul keluar, baru setelah itu ini daging manifoldnya ini. Kalau bagi saya sih kurang afdol ya cara seperti itu ya. Nah lalu bagaimana bang? Nah ini kemudian astagfirullahaladzim. Kemudian saya ini ya berarti saya tuner lagi ya, saya porting lagi lebar diameter ini
sampai ke dalam insya Allah sama ya, diameter lebarnya itu menyesuaikan lebar dari si manifoldnya ini ya. Jadi lebarnya ini manifold ini, walaupun dia karakteristiknya agak nyekung, saya ambil yang luar, yang apa, bagian bawah ini. Nah jadi dia pas kan, nah pas. Kalau pakai baut enak lagi kelihatan pas. Jadi saya kasih yang bawah. Yang bawah itu yang mana tuh mas? Yang bawah itu yang ini ya. Yang atasnya yang ada cetakan ininya. Kok bisa ngasih petunjuknya kayak gitu bang? Ini manifoldnya aja kayak gini bentuknya, pasin aja sama manifoldnya. Nih. Ebonitnya itu sama apa, ukirannya tuh kayak gini beroval. Ya. Oke, gitu ya. Jadi ini apa, sudah sama lebarnya sama ebonitnya ini insya Allah lebih tokcer ya. Nah lalu gimana mas, apakah sini juga perlu di porting juga? Saya kira ndak usah ya, sini soalnya singkat, dimasuk mesinnya itu singkat sini, jadi tidak usah ya. Oke gitu, sip. Oke, maaf guys, ini bagian lubang manifoldnya ini. Nah ini setelah saya cek tadi ternyata lubangnya ini blok mesin sama lubang manifoldnya ini nanggrok, lebarnya nggak sama. Lubang manifoldnya ini lebih lebar, lubang blok mesinnya ini ada lebih ciut. Jadi tadi itu kalau kita rogoh ya, barat tangan kita ini angin masuknya tuh nggak gini, nggak mulus siut gitu, nggak, tapi mentok, rada mentok di sini, mentok terus mungkin anginnya baru nggak enak lah ya kalau kayak gitu ya. Jadi mungkin persepsi saya Scoopy ini agak gak enak buat kenceng, salah satunya itu ya. Ini sudah saya tuner sedikit biar lubangnya serasi sama manifoldnya. Sekarang udah serasi banget ya. Terus bagian injektor sini juga rada mengganjal, tadi nggak lurus mulus, rada banyak tanggrok-tanggrokan itu. Lah terus kenapa mas, padahal ini kan ini ori ya, ini kan ori, kenapa kok bisa blok mesinnya nggak sinkron sama ebonitnya ini? Padahal ini kan ori, masih bawaan pabrik ya. Itulah namanya juga motor niaga, apalagi kelas 110 cc ya, wajar lah. Build quality-nya juga beda. Lihat aja itu sama KZR, kualitas materialnya, tangkinya ini saya jamin rapi itu. Gitu ya. Jadi tadi PR pertamanya manifoldnya saya betulin, saya tuner bagian masuknya biar lebih mulus, sama bagian ini juga nih biar lebih mulus saja nih, lebih mulus. Semprotan injektor juga lebih mulus jatuhnya. Oke, kita coba nanti ya. Oke, kita pasang sekarang, udah jadi. Oke guys, sedikit informasi ya, kalau habis ini mau setting Scoopy rangkai SF ini, kalian pasang dulu ininya ya, bagian apa, holder injektornya sama baut satunya ini kalian pasang dulu. Lalu kalian lihat bagian ini apakah rembes atau tidak ya. Ini saya udah ganti seal capnya, sekarang udah bagus lagi. Biasanya ini cepat melemah di Scoopy ini, seal capnya cepat melemah, udara masuk lewat sini, kotoran masuk lewat sini, sehingga saat apa idle, ban muter kenceng, terus di speedometer echo itu, indikator echo muncul ya. Kalau udah pasang gini kan aman, kita udah bisa lihat, oh hasilnya udah tertutup aman ya. Lalu bagian lubang injektor ini, biasanya manifold ini rada random juga ya. Ini sebelum saya tuner tadi, bagian ujung-ujung sini ini nggak rapi, sehingga masuknya injektor kayak gini tuh, posisi kayak gini susah banget. Alhasil udara-udara dari luar tuh banyak yang masuk. Mosok mas pabrikan kayak gitu ya, saya kurang paham ya. Saya nerima barang aja, Scoopy rangka kropos, rangka isaf maksudnya. Nah itu saya sudah betulin toner sehingga ini injektor ini, via kameraku, nah injektor ini bisa masuk dengan sempurna ya. Nah bang, ini kok posisinya di miring sini bang,
Nanti kan dia kan sebenarnya kayak gini ya, mungkin sistemnya kayak gitu ya, dia nyemprotnya kayak gini, ada yang kena dinding, nanti netes pengabutannya mungkin seperti itu. Saya memang di pinggir ya originalnya, saya hanya meluruskan dan hanya ngepasin lagi ya, biar ini bisa masuk pol, ini juga bisa masuk pol, ini juga bisa terkunci krek dengan bagus. Ah, kamu berlebihan mas, paling ya asli ini udah apa kayak gitu. Kalau ini tadi waktu saya bongkar ini koclak ya, koclak ini enggak apa, ada ruangan terlihat gini, kasih ke lampu terlihat ruangan kecil, jadi notabene udara bisa masuk. Saya nggak tahu ya, sekali lagi saya nggak tahu, dan saya nggak mengejat Honda buruk, enggak. Saya dapat unit, terus dia bilang suruh memaksimalkan, ya sudah saya maksimalin ya, tanpa turun mesin. Karena saya juga nggak mau kalau turun mesin. Udah seharian kerja di kantor, malamnya kerja turun mesin, mau sebulan rampung. Ya, oke, jadi gitu ya. Dagingnya udah baru semua, udah bersih tuh, udah mulus, juga udah mulus. Oke, lanjut. Oke, sudah terpasang ya, sudah terpasang semua, udah aman ya, itu udah aman semua. Oke, kita coba ya, semoga menyala. Yo. Satu dulu, tadi kan bensinnya habis, kita matiin lagi biar dia pompa bensin lagi, kontak kedua. Nah, 2 kali pompa baru nyalain. Oke, bannya sudah nggak muter ya, sudah oke bannya. Langsangnya masih naik turun ya, langsamnya ya. Ini udah nggak keluar ekonya, udah nggak berjalan sendiri berarti ya. Mungkin stasionernya masih terlalu tinggi. Nanti kita akan sesuaikan ya. Sambil kita scan ya nanti. Oke gitu, siap. Oke kan, lanjut lagi ya. Jadi setting kirian saya sekarang, setting kirian Scoopy tadi malam itu diantaranya melingkupi. Apa itu ya, ini puli depannya ya, tak unggah ke. Nah, ini puli depannya. Itu tripod lagi. Apa itu mas? Puli depan, dibilang ini puli depan. Nah, ini puli depan ini sudah saya bubut ya. Ini kok goyang-goyang gini mas? Goyang-goyang ini nggak ngaruh ya. Ini hanya sekedar perhitungan saya aja, menghitung gap belt ini. Nah, gini ya. Karena bagi saya kalau ngitung gap belt ini, bagian bawah ini, nah ini asalkan permukaan ini sama ini udah seimbang, itu insya Allah enak ya. Dengan catatan ini imbang, ini enggak goyah, ini insya Allah udah enak. Dengan catatan beltnya standar ya. Standar itu apa bang ya? Kalau nggak Bando ya Mitsubishi tuh. Udah saya ukur gapnya, udah insya Allah enak. Berapa derajat mas? Saya nggak pakai derajat-derajatan ya. Ini kalau nggak salah diukur pakai alat itu yang ini, alat ini di dalam kotaan ini dia di angka 14,1,2,3 naik turun angkanya, karena korelativitas apa ya wi? Korelativitas kesalahannya tetap nganu ya, nggak ngaruh banyak ya. Engkau bahasaku yang berbetan tak ralat di tulisan kecil ya. Ini sudah saya bubut sedemikian, sudah insya Allah enak. Ini miring-miring ini hanya penempatannya aja ya ini. Ya, ini sudah saya bubut 14,2, kerok jalur
roller biasa. Ini udah saya kerok juga jalur rollernya. Nah, ini yang depan. Lanjut bagian belt, ingat juga ya, jangan pakai yang retak-retak. Ini memang masih bagus, masih oke lah. Retak sitik nggak ngaruh. Nah, terus jangan sampai kalian bikin safety mah kayak gini ya, malah yang telembong kayak gini ya. Belt hanya mentok sampai sini, nggak mau sampai atas. Dagingnya yang ini maneman nggak kepake. Maneman ini ada yang setting CVT jadinya kayak gitu, pasti ada dari kalian ya. Kok bisa mas? Cek video saya setelah atau sebelum ini ya, pokoknya di situ. Lanjut, tadi boleh depan udah dibahas ya, udah disesuaikan derajat, kerok jalur roller. Oh ya, banyak yang bertanya ya, mas kok bengkelmu nggak pernah buka? Ya saya habis sakit ya mas, soalnya saya nggak ada mekanik dan saya belum menemu orang yang cocok untuk diajak kerja sama mengikuti saya. Katanya saya terlalu cincong. Untuk sementara saya nggak garap motor yang tidak mau ditinggal ya mas. Karena ini Scoopy ini udah dijanjini dia masuk Selasa, saya janjiin jadi kalau nggak Kamis, Jumat. Ya kok lama mas? Ya karena kan saya siangnya kerja di kantor, jadinya ya saya bisanya malam, dan itu sesampainya dulu, nggak bisa saya forsir karena habis gejala tipes bikin stamina-nya loyo. Oke, lanjut yang kedua. Yang berapa tadi? Puli depan sudah saya terangkan, V-belt, puli belakang. Puli belakang saya ini bubut lagi nih jalur pin guide-nya. Tuh. Kok masih kelihatan belum dibubut mas? Ini bagian atasnya masih segini, bagian bawahnya masih segini. Tuh masih ada daging banyak mas. Teman-teman kalau nggak dibubut. Nah kalau saya tidak perlu ini nambah ini pun nambah panjangnya pin guide ini. Kalau kalian ngeraciknya tetap saya penting racing, rakan bonggawe mas, nggak berguna. Namun saya berfokus pada ini, kelembutan pin guide ini, ring pin guide ini dalam melewati lubangnya ini. Asalkan dia lembut mulus, insya Allah puli belakangnya oke, berfungsi dengan baik. Gitu ya. Jadi puli belakang hanya saya gituin. Ini yang puli cewek saya rombak seperti itu. Oke, yang puli cowoknya enggak saya papain. Terus derajat kemiringannya ini mas, ini biasa nggak usah ya, ini biasanya nggak perlu dimainin. Kalau dimainin ininya kita perlu ke tukang bubut ya, dan untuk memainkan ininya perlu menghitung secara benar-benar ya. Next video akan saya coba main puli belakang, derajat puli belakang. Iya. Oke. Terus dia tidak menggunakan puli racing. Tidak guna. Di tempat saya nggak guna. Per CVT ini karena ngejar kecepatan, per CVT dia saya ganti pakai per CVT saya. Kok pendek. Nih. Ini kok kelihatan gini mas. Nanti akan saya rombak dulu ya. Ini hanya ilustrasi. Saya ganti per CVT nya dengan yang lebih pendek 1 sentian nih. Kenapa? Lagi-lagi dari bengkel Praps Garage ini pasti mengedepankan per yang lebih pendek. Ya itu salah satu cara garapku ya mas. Karena per yang lebih pendek dan ulirannya lebih dikit, bagi saya untuk puli belakang ini, dari yang akselerasi buka terus nutup kayak gini, nutup begini, itu lebih enak puli yang lebih pendek. Itu nih akselerasi lebih panjang. Sorry, aku akan mau wong takon akselerasi. Kalau misalnya saya ganti yang lebih pendek, maaf saya ulang ya, kalau saya ganti per CVT yang lebih pendek, ketika dia
berakselerasi seperti ini, saat diakselerasikan gini, terus dia kedorong dari kampas gandanya ini bagian sini, itu dia akan mingkupnya ini lebih cepat dan lebih maksimal. Nah, sampai ke ujung pin gate itu, nah sampai ujung gini, sip. Nah, sip. Karena jarak main tekannya dia itu lebih singkat daripada yang panjang. Iya. Tapi bukan berarti diganti pair yang lebih pendek dan loyo itu enak ya Mas buat putaran atas. Ya memang enak sih, enak. Cuma enaknya tuh ngelos ya, ngeplong. Nggak gimana ya, nggak nambah speednya, cuman kayak yang penting plong, banter plong gitu loh. Di sini ada juga orang yang seperti itu ada. Jadi saya pakai ini dulu, nanti saya amplas, habis saya amplas saya epoksi, pilok, nanti bakar, baru oke. Ya, dari per CVT. Lanjut Mas, per sentrynya untuk skopinya pakai apa Mas? Saya substitusi milik Vario KVB, Vario Karbu. Ya, saya substitusi pakai itu. Untuk kampas gandanya cukup rapihkan saja, insya Allah sudah oke ya. Jadi seperti itu ya untuk setting kirian Scoopy. Apa saja tadi? Ayo teman-teman kita ulangi. Ini ditaruh bah di 14,1, 2,3. Terus kerok jalur roller dilandaikan saja jalurnya. Jangan terlalu banget. Oh ya, ada yang lupaan teman-teman. Apa itu? Ini dia. Base plate. Ya, ini base plate ini perlu kalian ketahui, ini dikerok ya. Ini ya dikerok. Kok dikerok itu Mas? Diperhalus. Saya tahu, sabar toh Bos. Diperhalus. Halusnya gimana? Ini tak dudoi. Tak dudoi itu tak lihatin, bukan tak kasih tahu ya. Kalau di Magelang gitu bahasanya. Nah, ini saya pakai alat tuner muter-muter, terus saya gini sering, terus pakai basslinder nging, terus pakai gerinda yang muter itu sering sampai dia itu tumpul. Batas tumpulannya tuh gimana Mas? Ini pinggir kelingking ini loh, jari manismu ini taruh sini. Nah, ini beler nggak ini? Kalau nggak beler, ditaruh gini nggak beler, sudah lembut, berarti aman. Ini kok masih tajam Mas? Ini udah tumpul ya, ini udah terlihat tumpul di kamera, masih terlihat tajam ya. Kalau kenyataannya udah tumpul nih. Alah mau ngalor gue. Udah tumpul ya. Insya Allah udah oke ya. Insya Allah udah oke. Tangan saya banyak luka karena ngerogoh apa namanya? Ngerogoh ini. Ngerogoh mesin. Bukan ngerogoh rok orang lain loh ya. Ini diperhalus semua sampai roller itu muternya kan dia kan tutup gini ya, tutup roller gini ya. Ketika dia naik itu kan geseknya kan gini, set. Nah, gesek gini tuh di atas ini dia itu udah lebih halus. Nih, ini lebih halus. Insya Allah kalau udah lebih halus ini enak bagian atas ini. Namun bagi mekanik yang mengerjakan, mungkin saya akan wanti-wanti ya. Untuk merek Koja yang asli dari bawaan motor itu bahannya keras, beda sama mereka. NMAX, PCX, Vario beda. Saya ngerasain kok ini Koja ini keras. Gerindo ini kesel. Oke, gitu. Jadi ini biar ini tuh roller itu muternya sampai ujung sini itu tetap mulus. Ngaruh Mas kayak gini. Coba aja. Nggak percaya coba aja. Oke, gitu. Lanjut tadi V-belt masih oke. Puli cewek di tuner sudah. Per CVT pakai yang lebih pendek 1 cm. Gimana Bang cara kita tahu puli CVT ini lebih pendek berapa senti? Cari di toko spare part yang lengkap. Bahwa per CVT ini originalmu motormu, bawa cari yang lebih pendek di toko yang komplit gitu aja. Kalau saya gitu. Kalau saya nyarinya di Jogja ya, di kampus motor kalau nggak salah itu. Kalau nggak ya online beli semua. Nah,
Lanjut, ini persenternya per KVB. Kalian rasakan untuk Scoopy rangka Kropos alias Scoopy ESAF, insya Allah berguna ya. Oke, daripada kelamaan dan kalian banyak bingung, terima kasih.